Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Tuduhan DPRD pada pemerintah Samarinda dibantah Sekretaris Daerah Sugeng Khairuddin. Pertambahan positif virus corona Kaltim masih di tahap transmisi lokal, masyarakat perlu lebih waspada. Kita awali Kaltim Headline pagi edisi kali ini. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang menolak memberikan jawaban resmi atas serangan menyembunyikan anggaran 2020 yang ditiup Ketua DPRD Siswadi. Wali Kota mengaku tidak mau berpolemik masalah itu dan menyangkut anggaran sudah diserahkannya kepada Sekretaris Daerah Sugeng Khairuddin. Simak informasinya. Tudingan Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi bersama sejumlah anggota Badan Anggaran jadi polemik di masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan apa yang sedang terjadi antar dua lembaga pemerintahan yang mestinya saling bahu-membahu menghadapi pandemi COVID-19. Sebelumnya, Ketua DPRD Siswadi secara khusus mengundang para wartawan ke ruang paripurna Gedung DPRD Kota Samarinda Jalan Basuki Rahmat. Kepada puluhan wartawan, Siswadi yang didampingi dua wakil ketua dan belasan anggota Banggar DPRD menumpahkan unek-uneknya. DPRD menuding Pemkot Samarinda bermain anggaran sendiri, berlindung di balik kondisi darurat COVID-19 dan menyembunyikan anggaran dalam APBD tahun 2020 yang telah disahkan bersama eksekutif dan legislatif. Ada hal-hal yang tidak benar dalam penggunaan APBD Kota Samarinda maupun pergeseran APBD Samarinda. Ini dibuktikan berapa kali DPRD mengundang pemerintah Kota Samarinda selalu tidak hadir dengan alasan corona. Hari ini sengaja saya dihadapkan oleh kawan-kawan semuanya dengan keadaan seperti ini karena ingin saya menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwasanya alasan pemerintah Kota Samarinda tidak mau hadir di gedung ini karena corona itu bohong. Diundang oleh DPRD Kota Samarinda, hari ini pun mereka tidak siap hadir. Jadi sekali lagi, ini yang kami sampaikan kepada kawan-kawan bahwasanya ada indikasi yang bermain dalam proyek krisis kemanusiaan COVID-19 yang ada di Kota Samarinda. Mendapat serangan terbuka dari Ketua DPRD, Wali Kota Syahri Jaang tidak bersedia menjawab secara resmi tudingan yang diarahkan kepadanya. Dikejar wartawan Rabu pagi, Wali Kota menjawab pertanyaan wartawan sambil berjalan. Dia menyerahkan jawaban masalah itu kepada Sekretaris Daerah Sugeng Khairuddin. Sebagai orang politik, Syahri Jaang mengaku tidak mau terlibat terlalu jauh soal mekanisme anggaran dalam APBD tahun 2020. Sama Pak Sekda. Nanti kalau saya menjawab salah ya, tapi saya menghormatin semua pihak, menghormatin apa yang menjadi statement dari Ketua DPRD dan teman-teman Dewan. Tapi bukan kami tidak menghargai, tidak mengkomunikasikan, tapi nanti Pak Sekda yang menjelasin ya. Sekretaris Daerah Sugeng Khairuddin belum bisa dikonfirmasi, namun menurut kabar dari lingkaran Balai Kota Samarinda, keterangan resmi akan segera digulirkan. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Berita selanjutnya, tudingan Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi dijawab oleh Sekretaris Daerah Sugeng Khairuddin dalam video conference dengan sejumlah wartawan termasuk Kaltim TV. Sugeng secara terang-terangan menjawab tuduhan itu tidak punya dasar. Simak informasinya. Akhirnya pemerintah Kota Samarinda menjawab serangan dari Ketua DPRD Kota Samarinda Siswadi.
Melalui video conference dengan sejumlah wartawan Rabu siang 13 Mei 2020, dia mengaku cukup terkejut dengan tuduhan itu. Satu persatu Sugeng menjawab serangan yang dialamatkan kepada dirinya maupun Pemkot Samarinda. Makasih. Yang pertama, kalau tidak ada komunikasi tidak benar. Karena yang diamanatkan dalam SKB 2 Menteri, ya, refocusing relokasi ini cukup dengan perkada, kemudian memberitahukan kepada pimpinan Dewan. Secara pendahuluan sudah kita berikan informasi kepada Dewan. Ini yang terjadi, kontraksinya terjadi di sini, anggaran kita. Tentang rincian, ini kan sedang diolah oleh Bapeda, DAPD yang lain, BPKD, ya. Setelah nanti jadi RKA, kan pasti kita lakukan semua. Tetapi bukan fasilitasi, dalam artian tidak ada di situ diamanatkan untuk deal-dealan, tidak ada untuk setuju atau tidak setuju, karena ini harus tegas, harus cepat dilakukan. Kalau tidak, ada konsekuensi penalti dari pusat. Coba dicek, kita termasuk daerah yang selamat, tidak ditunda daunya. Bayangin, ada 300 sekian daerah kabupaten kota yang ditunjuk. Kalau ditunda, gajinya tertunda. Nanti marah lagi, DAPD ini gimana? Jadi kita kerja cepet, nggak ada itu. Nah, sehingga kita dapatkan tadi yang tadi uangnya begitu, defisitnya itu ada sekitar 961 itu, apa-apa yang harus dipotong. Nah, tentunya kami kembali lagi itu ada payung hukumnya. Payung hukumnya SKB 2 Menteri, yang dipotong adalah belanja pegawai, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Tentunya tidak mungkin belanja pegawai dipotong karena itu ada gaji dan sebagainya. Kemudian belanja barang dan jasa itu dipotong minimal 50%. Kemudian yang ketiga, belanja modal itu dipotong minimal 50% juga. Dan itu sudah kami lakukan. Kami lakukan untuk barang dan jasa itu 50%, untuk belanja modal 53%, belanja pegawai 6%. Formulasi itu kita dapatkan dulu secara global. Setelah secara global, itulah yang kita breakdown ke OPD-OPD ini. Uangnya segini, kita bagi cash. Ini yang bisa dilaksanakan. Sebelumnya, Ketua DPRD Siswadi menyebut nama Sekda Kota Samarinda berada di balik penyembunyian anggaran-anggaran dengan dalih penanganan COVID-19. Menurut Ketua DPRD, pemerintah diundang berkali-kali untuk membahas soal anggaran, tapi tidak pernah mau datang. Menurut tudingan tidak mau hadir jika diundang DPRD, menurut Sugeng, dia mematuhi protokol kesehatan dan tidak ingin pemerintah menjadi sorotan publik kalau melanggar protokol kesehatan. Jawabanku pertama, aku mengikuti surat dari Menteri Dalam Negeri yang mana dalam posisi pandemi COVID-19 ini diharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah tidak melakukan pertemuan-pertemuan fisik yang mengundang orang banyak, yang dapat kuartikan dan diartikan definisinya lebih dari 10 orang. Ya, sehingga kami menerapkan itu, diundang ke sana pasti lebih dari 10, sehingga saya bikin surat jawabannya, tolong kita virtual konferensi aja, fit call aja. Kalau seperti ini silakan, yang penting teman-teman yang terhormat itu ngertilah bahwa tidak ada sedikit pun kita mau menyembunyikan. Ngapain hari gini kok urusan menyembunyi-nyembunyikan? Kalau virtual begini, jangan kan anggota dewan aja yang aku kasih tahu, seluruh dunia kan tahu ini. Kan bisa dianukan, tidak ada masalah. Kaidah-kaidahnya jelas, semuanya kami ikuti langkah-langkahnya. Kalau mau keluar uangnya itu harus di review, ada APIP, inspektorat kami, ada BPKP, ada kejaksaan, ada kepolisian, dari unit tipikornya, KPK juga sudah memonitor. Dari mana beraninya untuk mengambil kesempatan menyembunyikan? Janganlah seperti itu menjadi kasihan gitu loh.
Kasihan nanti kalau tidak terbukti, apalagi ini malu sendiri. Itu ya. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang yang juga jadi sasaran tembakan liar dari Ketua DPRD tidak mau menanggapi. Karena menyangkut anggaran, dia menyerahkan kepada Sekda Sugeng Hairudin. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita selanjutnya, 65 kg sabu gagal diselundupkan ke Kaltim setelah 2 tersangka dibekuk oleh tim Ditres Narkoba Polda Kaltim di jalur Bontang Samarinda pada Senin malam. Simak informasinya. Beginilah detik-detik pengungkapan sabu-sabu seberat 65 kg yang dilakukan oleh Subdit Satuan Ditres Narkoba Polda Kaltim pada Senin dini hari di Jalan Poros Bontang Samarinda. Sabu seberat 65 kg ini dibawa oleh 2 orang kurir dengan menggunakan 2 unit mobil Avanza dengan nomor polisi KT1649FD dan mobil Ayla KU 1099XG. Narkoba jenis sabu-sabu ini dibungkus plastik teh hijau dan disimpan di bagian belakang mobil untuk mengelabui petugas. Namun, dengan ketelitian petugasnya saat memeriksa mobil yang dicurigai ditemukan sabu seberat 65 kg di 2 unit mobil yang diamankan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono mengatakan ini merupakan pengungkapan terbesar Polda Kaltim setelah anggota Ditres Narkoba Polda Kaltim menunggu selama 1 jam selama razia digelar di jalur Bontang Samarinda. Pengungkapan narkoba akan dikembangkan untuk mengetahui siapa pemesan barang haram tersebut. Para pelaku memanfaatkan momen pandemi COVID-19 untuk memasukkan narkoba ke Kaltim. Kita menangkap 2 tersangka dengan barang bukti 65 kg sabu dalam situasi sedang pandemi corona seperti ini. Sangat memilukan, bangsa kita sedang menghadapi COVID-19, tapi para oknum pelaku kejahatan narkoba ini memanfaatkannya untuk menjalankan aksinya dengan gencar. Beruntung kita punya informasi dan bisa menangkap pelaku dengan barang buktinya. Saat ini barang bukti berupa sabu-sabu dan 2 unit mobil diamankan sementara. 2 tersangka Busman dan Andri masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Dari Balikpapan, tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Sugeng Hairudin menjawab serangan Ketua DPRD Siswadi yang menyebutkan Pemkot berlindung di balik surat keputusan bersama 2 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Menurut Sugeng, dia berusaha mematuhi aturan dan jadwal sesuai keinginan yang ada di dalam SKB. Simak informasinya. Surat keputusan bersama 2 menteri yang dipersoalkan Ketua DPRD Kota Samarinda diterbitkan tanggal 9 April 2020 lalu. Seluruh pemerintahan diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan penyesuaian anggaran dalam APBD 2020 dengan mengakomodir kebutuhan penanganan COVID-19. Karena adanya peraturan itu, pemerintah kota bekerja sesuai dengan jadwal. Sebab kalau sempat terjadi tidak sesuai jadwal akan berakibat adanya sanksi dari Menteri Keuangan terkait transfer DAU atau dana alokasi umum yang akan terlambat. Menurut Sugeng, dia berterima kasih dengan jajarannya mampu menyelesaikan penyesuaian anggaran tepat waktu dan terhindar dari sanksi. Sedang diolah oleh Bapeda, DAPD yang lain, BPKD, ya. Setelah nanti jadi RKA kan pasti kita lakukan semua, tetapi bukan fasilitasi dalam artian tidak ada di situ diamanatkan untuk deal-dealan, tidak ada untuk setuju atau tidak setuju, karena ini harus lekas, harus cepat dilakukan. Kalau tidak ada konsekuensi penalti dari pusat. Coba dicek, kita termasuk
daerah yang selamat, tidak ditunda daunnya. Bayangin, ada 300 sekian daerah kabupaten kota yang ditunda. Kalau ditunda, gajinya tertunda. Sugeng Khairuddin juga mengatakan, dia juga memahami apa yang sedang terjadi di balik semua ini. Menjawab pertanyaan wartawan, apakah kemarahan DPRD berlatar belakang titipan proyek para anggota dewan, Sugeng dengan nada berkelit mengakui tidak ada dikotomi seperti itu. Menjawab yang kedua, ini nyambungannya yang kedua, apakah itu berkaitan dengan proyek yang titipan DPR, proyek wali kota? Saya pikir tidak ada dikotomi seperti itu. Ya, semuanya yang jalan itu berdasarkan pertimbangan secara teknokratis, ya, secara kebutuhan. Harusnya tanyanya begitu, tidak boleh berasumsi seperti ini. Faktanya ada, datanya ada, dicek siapa yang kerja, siapa yang nitip. Kalau enggak, tangkap. Ini selesai. Kan begitu loh. Semua mengawasi, kenapa masih enggak? Loh, pertanyaan saya kenapa harus ketemu fisik? Kenapa enggak mobil itu apa? Kalau saya tanya balik, kenapa begitu? Kalau saya sudah jelas alasannya lebih tadi. Nah, itu yang perlu. Sejauh ini belum ada jawaban apa yang akan dilakukan Pemkot Samarinda dengan mitranya di legislatif. Sugeng berpendapat langkah perbaikan hubungan dengan mengajak semua pihak menjadi pendekar yang menegakkan perundang-undangan. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita selanjutnya, kali ini kita beralih ke informasi seputar COVID-19. Kasus-kasus baru positif virus corona menunjukkan tren semakin kuatnya penularan transmisi lokal. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Simak informasinya. Inilah update penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur. Sampai hari Rabu 13 Mei 2020, jumlah pasien positif terpapar virus corona genap 230 orang. Penambahan pasien sembuh dan boleh pulang juga menunjukkan peningkatan, yakni jumlah yang sembuh sudah 46 orang dan 3 orang meninggal dunia. Kalimantan Timur, artinya hingga saat ini memang kasus ini masih terus berlangsung. Penularan juga masih terus terjadi seiring dengan penambahan orang dalam pemantauan maupun pasien dalam pengawasan, dan tentunya juga semakin bertambah pula kasus-kasus yang terkonfirmasi yang sudah kita memang karantina dan juga sudah kita isolasi. Dan samping itu juga kabar menggembirakan, semakin banyak pasien-pasien konfirmasi juga kita yang sembuh. Dan mudah-mudahan penambahan kasus-kasus sembuh ini juga akan seiring dan berjalannya waktu juga semakin cepat. Penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2 kasus. Keduanya terjadi di Balikpapan dengan kode BPN 44, seorang lelaki berusia 60 tahun, merupakan PDP kontak erat dengan BPN 22, seorang pelaku perjalanan dari Jakarta. Pasien dirawat di RS Tentara DRR Haryanto Balikpapan. Sedangkan pasien kedua positif terpapar dengan kode BPN 45, seorang laki-laki berusia 27 tahun, merupakan PDP dari klaster anak buah kapal. Diketahui memiliki kontak erat dengan pasien dengan kode BPN 36, BPN 37, dan BPN 42 yang diambil hasil rapid test reaktif. Kasus dirawat di RSUD Beriman, Balikpapan sejak 8 Mei 2020. Pasien yang sembuh juga bertambah 5 kasus. Semuanya di Penajam Pasir Utara, yakni 5 kasus. Semuanya merupakan pelaku perjalanan dari Goa yang telah dirawat di RSUD Ratu Haji Putri Botung sejak 4 April 2020. Sembuh. Dan mudah-mudahan penambahan kasus-kasus sembuh ini juga akan seiring dan berjalannya waktu juga semakin cepat dan semakin berikan kemudahan, karena tentunya dengan ini bahwa menunjukkan bahwa pelayanan-pelayanan yang kita lakukan ini juga di beberapa daerah juga sudah bisa memberikan hasil yang sangat baik untuk pasien. Tim Kaltim TV melaporkan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Berita selanjutnya, nasib ibu kota negara baru di Kalimantan Timur masih menjadi polemik. Apakah dilanjutkan, ditunda, atau dibatalkan? Hal ini dijawab oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa. Suharto memastikan bencana pandemi COVID-19 tidak membuat rencana perpindahan ibu kota negara menjadi batal. Simak informasinya. Sempat terjadi polemik dimulai terbitnya peraturan Presiden Jokowi tentang tata ruang Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur yang salah satu isinya mengesankan sampai tahun 2039 ibu kota negara masih Jakarta. Namun kemudian hal tersebut dijawab oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa Perpres tersebut murni soal tata ruang wilayah Jabodetabek Kunjur yang berdasarkan aturan sudah seharusnya ditinjau setiap 5 tahun. Perpres tersebut merupakan amanat UU Penataan Ruang yang mengamanatkan penetapan Jabodetabek Kunjur sebagai kawasan strategis nasional. Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara atau tidak. Kepala Bappenas Suharto Monoarfa memastikan proyek pemindahan ibu kota tetap dijalankan, namun untuk sementara tidak bersifat pengerjaan fisik. Bappenas tetap bekerja, namun lebih kepada kajian dan persiapan. Kepala Bappenas mengatakan saat rapat dengan DPRD, ketika ekonomi sudah baik kembali, Bappenas akan sudah siap. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN Bappenas Kennedy Simanjuntak mengatakan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur masih dalam persiapan penyusunan master plan. Sedangkan beberapa infrastruktur di Kalimantan Timur terus berjalan dan beberapa sudah terbangun. Di antaranya jalan tol yang sudah terbangun dan masih diteruskan. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana, pamit undur diri.